Oki, alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Gimana kabar Pak Oki hari ini? Alhamdulillah baik Bu Emi. Alhamdulillah, ya Pak. Ya, Gimana Pak? hari ini kan Bu Emi mau melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya, iya Pak, siap. Baiklah, di sini saya bertugas sebagai observer dari coaching yang akan Ibu Emi lakukan ya Bu ya. Iya, Sebelumnya saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching nanti nih Bu. Di antaranya dalam melakukan coaching harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang harus kita lakukan seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian juga di samping itu sebagai coaching juga harus menerapkan tiga kompetensi utama coaching seperti pertama mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga membantu membuat rencana tindakan. Ya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan ke Bu Emi. Yang pertama menanyakan kompetensi coaching apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Emi? iya. Seperti yang disampaikan sama Pak Oki tadi, bahwasannya kompetensi coaching itu kan ada tiga. Nah, saya bahwasannya ingin mengembangkan ketiga-tiganya Pak. Saya berusaha untuk mengembangkan ketiga-tiganya, yaitu saya ingin mendengarkan aktif, kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan saya juga ingin membantu Pak Heri tentunya untuk membuat rencana tindakan selanjutnya seperti apa. Alhamdulillah ya sudah ada beberapa rencana yang akan dilakukan oleh Bu Emi. Kemudian beranjak pada pertanyaan kedua ya Bu Emi, yaitu bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi nih sama Bu Emi? Secara spesifik, kemungkinan saya mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, karena dari pertanyaan yang berbobot itu saya harapkan saya dapat menggali informasi-informasi dari Pak Heri nantinya. Kemudian pertanyaan ketiga nih Bu Emi, terkait tadi setelah coaching dengan Pak Heri, apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Emi sebagai coach? Indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan yaitu saya ingin dapat membantu menemukan solusi dan langkah-langkah yang tepat dari masalah yang dihadapi oleh coach. Seperti itu Pak. Ya, semoga sesi coaching yang dilakukan Bu Emi atau sesi coaching yang akan dilakukan Bu Emi berjalan lancar ya Pak hari ini, tanpa ada kendala apapun dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Pak Heri. Itu saja Bu Emi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Pak Heri. Gimana Pak Heri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Heri? Ada yang saya bantu nih Pak Heri? Ya nih Bu Eni emang melihat saya kesini untuk menceritakan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran saya di kelas. Karena memang akhir-akhir ini nih mulai anak-anak menurun. Oh gitu Pak. Karena apalagi terhadap pembelajaran matematika nilainya cukup mengkhawatirkan. Apalagi kan saya juga ngajar kelas 6 kan. Siap, Sangat betul. mengkhawatirkan sekali untuk kelulusan anak-anak nanti. Berarti masalah yang dihadapi oleh Pak Heri ini adalah di pelajaran matematika itu anak-anak nilainya menurun ya Pak? Menurun. Kira-kira itu kalau boleh saya tahu dari rentang waktu kapan tuh Pak? Makanya ya di awal-awal bulan ini, karena memang saya sudah melakukan tes diagnostik awal, kok nilai anak-anak sekali di kelas 6 ini di awal, karena kan menjadi modal dasar dan nanti saya mengembangkan potensi anak-anak dalam mencapai nilai-nilai kelulusan sehingga nanti bisa tercapai kelulusan nanti di kelas SMP. Oh gitu. Baik, kalau dari cerita Pak Heri tadi, saya coba mengidentifikasi kira-kira menurut Pak Heri sendiri deh, kenapa ya kok anak-anak bisa seperti itu? Kalau menurut pandangan Pak Heri? Pertama, ini kita kan mengalami pasca COVID kemarin Iya, iya. COVID kita tahun 2020 yang mana anak pembelajarannya dilakukan di rumah. Iya. Saya tanya guru sebelumnya bahwa banyak anak-anak yang mengumpulkan tugasnya bolong-bolong sehingga pembelajaran atau proses pembelajaran dilakukan itu tidak berjalan dengan maksimal
Nah sekarang imbasnya di kelas 6 ini Hmm. masih banyak anak-anak yang perkaliannya kurang hafal, terus pembagiannya apalagi, tambah kurangnya pun masih ada banyak siswa yang banyak salah. Oh, tambah kurang pun banyak Pak yang belum Banyak, bisa ya Pak? betul. Oh gitu, baik. Jadi kalau selama ini memang pembelajaran dari Pak Heri sendiri seperti apa Pak ke anak-anak? Ya kalau di awal ini tentunya saya lihat karena pada saat tes diagnostik awal tadi itu banyak kemampuan dasar yang kurang, ya saya perdalam dulu kemampuan dasarnya. Karena saya beranggapan bahwa bagaimana bisa membangun rumah kalau pondasinya itu tidak baik. Oh iya, Nah, betul seperti betul. ini ya, perkalian bagian kan sebagai pondasi dasar ya. Ketika contoh misalkan tentang luas bangun datar, konsep rumusnya mudah, tapi Iya. karena perkaliannya tidak hafal tetap saja anak tidak bisa mengerjakan. Betul, betul Pak Heri. Kemudian Pak Heri yang saya mau tanyakan, apa namanya, kalau dari permasalahan Pak Heri yang nilai anak-anak rendah, karena kata Pak Heri jadi permasalahannya karena anak-anak COVID ya, Iya. seperti itu. Sebelumnya Pak Heri pernah berkomunikasi dengan guru sebelumnya untuk bertanya atau gimana? Ya, tentunya dalam observasi awal ya saya juga melakukan wawancara ya Iya. dengan guru sebelumnya, bahkan dengan guru kelas 4-nya pun gitu. Kira-kira apakah di kelas ini itu anak-anak potensinya seperti apa gitu. Ya mereka juga mengeluhkan gitu. Lagi pembelajaran kelas 5 pun sangat banyak materinya dan tidak tercapai juga. Nah, itu tidak tercapai karena apa? Kemampuan dasar ini sebenarnya harus dimiliki dari anak kelas 2, perkalian, pembagian. Nah, kelas 5 sudah mulai mengenal rumus-rumus. Betul. Ya, guru kelas 5 pun mencoba untuk juga menguatkan fondasi dasar, tapi hasilnya belum maksimal. Sehingga di sini guru kelas 5 menyarankan ya Pak Heri gitu. Kita juga sudah berusaha maksimal memberikan pembelajaran supaya potensi dasar ini bisa maksimal. Tapi kan kita juga ngejar materi nih, yang banyak bagaimana materi bisa disampaikan secara menyeluruh. Iya, iya. Berarti kan Pak Heri sudah pernah beberapa langkah sudah melakukan diagnostik, kemudian ngobrol dengan guru sebelumnya, terus memperdalam perkalian dan pembagian seperti itu ya. Kemudian kalau dilihat dari nilai anak-anak yang sudah menurun, padahal Pak Heri sudah melakukan beberapa aksi. Nah, aksi kedepannya rencana Pak Heri seperti apa nih kira-kira? Ya, pertama ya tentunya belajar bagaimana metode yang pas untuk maksimalkan potensi anak. Iya. Mencari berbagai macam referensi di YouTube, dari berbagai praktik baik dari teman-teman, kemudian juga mungkin menggunakan perangkat IT yang mana mungkin dengan pembelajaran yang menyenangkan mampu menarik minat anak untuk belajar matematika bisa lebih baik lagi, terutama dalam kemampuan dasar. Apalagi sekarang kan banyak sekali ya aplikasi untuk penunjang pembelajaran. Iya, betul Pak Heri. Terus juga saya mungkin akan memberikan tugas tambahan karena apa? Materi pembelajaran di kelas 6 kan harus selesai dalam waktu semester 1 saja. Karena semester 2 sudah penilaian praktek atau penilaian kinerja, kemudian ada penilaian tertulis. Intinya harus saya selesaikan juga. Dan di sini saya mungkin juga berkonsultasi ya dengan orang tua siswa, nanti saya akan undang program-program apa yang saya rencanakan saya akan sampaikan sehingga mendapat dukungan. Terutama program saya yang saya unggulkan adalah adanya tugas tambahan, mau nggak mau gitu harus saya lakukan seperti itu. Wah, itu rencana aksinya Pak Heri itu udah bagus banget itu Pak Heri. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya. Cuman saya mau tanya nih, kira-kira kapan akan Pak Heri laksanakan rencana aksi yang Pak Heri rencanakan ini? Pertama dalam 2 hari ke depan saya coba berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah terkait minta izin akan mengundang orang tua murid. Kemudian di seminggu ke depan itu saya akan merencanakan poin-poin apa saja yang ingin saya bicarakan kepada orang tua murid. Kira-kira saya menyiapkan materi untuk bagaimana menyampaikan program-program saya itu sehingga orang tua murid mengerti apa yang akan saya lakukan di kelas 6 ini. Di seminggu depan ini saya akan rencanakan, kemudian minggu depannya saya akan undang orang tua siswa gitu. Tentunya kenapa saya persiapkan 1 minggu, mungkin orang tua yang sibuk bekerja bisa mempersiapkan waktunya, minta izin kerjanya, sehingga nanti saya harapkan semua orang tua bisa dapat hadir. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu Pak Heri. Saya di sini sangat mendukung rencana aksi dari Pak Heri. Rencana tersebut sudah baik, semoga
rencana yang selanjutnya juga bisa terlaksana dengan baik seperti itu Pak Heri. Sekarang saya mau tanyakan ke Pak Heri, gimana perasaan Pak Heri setelah bercerita seperti ini? Alhamdulillah ya Bu Emi, lega karena saya bisa mengutarakan apa yang saya hadapi sekarang gitu. Yang tadinya bebannya sangat berat sekali gitu, bagaimana saya membayangkan ini anak-anak ini bisa lulus gak sih dengan kemampuan dasar seperti ini gitu, apakah nanti bisa berkembang lagi di sekolah lanjutan gitu. Jadi kan tugas kita sebagai guru sekolah dasar bagaimana mempersiapkan potensi dasar ya. Jadi benar-benar tadinya berat, tapi sejak saya bercerita tadi sedikit terurai, lega, sehingga mungkin nanti rencana aksi yang saya rencanakan dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah, ikan cepat ikan gabus, Cakep. lebih cepat lebih bagus. Saya tunggu kabar dari Pak Heri, hasil dari rencana tindak lanjut Pak Heri ke orang tua dan anak-anak. Nanti bagaimana hasilnya tolong kabari saya. Saya harap dari hasil ini bisa memberikan solusi untuk Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Bu Emi atas waktunya. Sama-sama. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Ya, oke. Ya, pada sesi pasca observasi ini Bu Hikmi, saya ingin sedikit bertanya sih ya, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang dilakukan Bu Emi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Gimana nih Bu? Baik Pak Oki, yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Pak, alhamdulillah. Dengan alur tersebut dapat membantu coach Pak Heri untuk menemukan solusi dan menentukan langkah-langkah yang tepat dalam permasalahan yang dihadapi oleh Pak Heri. Oke, baiklah Bu, dari hasil catatan saya selama mengobservasi kegiatan coaching Ibu yang dilakukan diantaranya bahwa tadi si coach itu mampu menyelesaikan masalahnya dan juga di sini sudah berjalan dengan baik ini Bu, sampai mendapatkan solusi dan komitmen si coach itu untuk melakukan kegiatan next ke depannya seperti apa, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta yang Ibu laksanakan sesuai skenario. Kemudian juga di sini Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada si coach tadi ya tersebut atau Pak Heri, sehingga Ibu mampu menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah dari permasalahannya atau menemukan solusi dari sebuah permasalahannya. Pada saat coaching tadi juga Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching selama keseluruhan ya. Kemudian juga pada poin kedua saya ingin bertanya lagi nih sama Bu Emi, apalagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan kepada Pak Heri? Di sini saya lebih ingin mendalami dan memahami kembali alur Tirta Pak, sehingga kedepannya dapat lebih baik lagi dalam melakukan coaching bersama rekan-rekan guru yang lainnya seperti itu. Alhamdulillah ya Bu, sesi pasca observasi ini sudah dilaksanakan ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya pun harus pamit dari sini ya. Terima kasih Pak Oki Ya, untuk masukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.